Oke, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah face mask. Apa itu face mask? Untuk kalian yang belum mengetahuinya, kita coba langsung saja jalankan programnya terlebih dahulu untuk melihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, jadi inilah yang dinamakan face mask. Nantinya akan ada 468 titik yang tersebar di area wajah. Nantinya, program akan merekonstruksi gambar seseorang atau wajah seseorang secara 3D dan merekonstruksi ekspresi seseorang secara real time. Dan nantinya kita akan menggunakan metode machine learning untuk memberikan penyimpulan terhadap permukaan 3D tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja buat programnya dari awal. Oke, pertama kita komenin dulu seperti biasa. Kita import library yang diperlukan. Kita akan mengimport library OpenCV, CV2, lalu kita mengimport library yang dapat memberikan titik-titik tersebut atau lembar tersebut ke area wajah, yaitu MediaPipe. Kita import MediaPipe as MP. Oke. Untuk kalian yang ingin melihat dokumentasi atau penjelasan secara detail tentang face mask tersebut, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti kalian bisa lihat bagaimana cara kerja secara detail, model apa saja yang diperlukan untuk dia dapat mendeteksi sebuah wajah. Nah, kalian bisa baca sendiri dan pelajarinya di website tersebut. Selanjutnya, kita akan menghubungkan webcam milik kita dengan program. Caranya seperti biasa. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan memuat beberapa modul yang nantinya akan kita sering gunakan, yaitu Drawing Utils dan Face Mask. Pertama, kita buat variabel baru namanya MP Drawing. Lalu di sini kita masukkan mp.solution. Di sini kita masukkan Drawing Utils. Oke. Selanjutnya kita masukkan modul yang namanya Face Mask. Pertama kita buat variabel baru dulu. Drawing Face Mask. Oke, selanjutnya kita masukkan mp.solution. Di sini kita masukkan face mask. Nah, untuk kalian yang telah menonton video hand tracking sebelumnya, kalian pasti menyadari kalau perbedaannya hanya dalam waktu kita memuat sebuah modul. Kalau di hand tracking kita memuat modul namanya hands, nanti di video ini kita membuat modul yang namanya face mask. Nah, selanjutnya sekarang kita ubah terlebih dahulu RGB menjadi kita mengubah dulu gambar yang awalnya PGR menjadi RGB sebelum melakukan processing gambar tersebut. Caranya kita buat variabel baru namanya image, lalu cv2.cftColor, function yang dapat mengubah warna. Kita masukkan frame, lalu di sini kita masukkan cv2.color PGR to RGB.
RGB. Nah, jadi kita sebelum melakukan processing terhadap gambar tersebut, kita harus mengubah warna yang sebelumnya RGB menjadi, warna yang sebelumnya BGR menjadi RGB. Selanjutnya, kita akan membuat gambar yang di frame akan sejajar dengan pergerakan kita. Artinya, kalau kita ke kanan, gambar yang di frame akan ke kanan. Kalau kita ke kiri, dia ke kiri. Nah, kalau kita tidak mengubahnya, maka dia akan bergerak sebaliknya. Maka dari itu, kita harus mengubah atau menyesuaikan pengaturan tersebut. Caranya, kita menggunakan function cv2.flip. Di sini kita masukkan apa yang ingin kita atur. Kita ingin mengatur image. Lalu di sini kita beri 1, karena kita ingin sesuai dengan arah pergerakan kita. Nah, setelah itu baru kita dapat melakukan processing terhadap gambar tersebut. Tetapi sebelum melakukan processing, kita harus mengubah writeable menjadi false untuk mengoptimalkan pada saat processing gambar tersebut. Caranya image.flag.writeable. Di sini kita buat menjadi false. Oke, oh iya. Sebelumnya terjadi beberapa kesalahan, yaitu kita seharusnya membuat bagian ini dulu. Yaitu adalah batas-batas persentase yang akan ditampilkan. Apa itu maksudnya? Jadi, seperti yang kalian lihat di sini, 0,5 itu ialah persentase. Jadi, pada saat program melakukan pengidentifikasiannya, program akan menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu berupa persentase. Nah, nilai persentase itu berbeda. Ada yang 0,2, 0,5, ataupun 0,7 dan 1. Nah, apabila nilai persentase itu kurang dari 0,5, maka program tidak akan melanjutkan untuk memberi gambar titik-titik tersebut atau landmark ke area wajah. Apabila persentase tersebut nilainya 0,5 atau melebihi, maka program akan melanjutkan untuk memberi titik-titik berwarna merah tersebut, berwarna kuning tersebut ke area wajah. Nah, kalian bisa dapat mengubah sesuai keinginan kalian nilai persentase tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tetapi ada batas minimum dan maksimumnya, yaitu paling kecil 0 dan paling tinggi yaitu 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan processing terhadap gambar tersebut. Di sini kita buat variabel baru namanya result. Di sini kita masukkan face mesh, kita panggil face mesh. Lalu dot process. Di sini kita masukkan apa yang ingin kita proses. Kita ingin memproses sebuah image. Kita masukkan image. Nah, jadi inilah bagian terpenting dari program ini. Dialah yang nantinya akan menghasilkan persentase yang menjadi acuan kita untuk memberi gambar. Oke, selanjutnya kita akan mengubah warna yang tadinya kita ubah ke RGB, kita ubah kembali menjadi BGR yang sesuai dengan format OpenCV tentunya, agar kita dapat menampilkan gambar tersebut dalam keadaan normal. Caranya, kita buat variabel baru namanya image, lalu cv2.cftcolor, function yang dapat mengubah warna. Kita masukkan image di sini, lalu di sini cv2.color PGR, maksudnya RGB to BGR. Oke.
Jadi kita akan mengubah warna yang kita ubah menjadi RGB tadinya menjadi BGR kembali. Oke, selanjutnya adalah kita akan memberi gambar yaitu titik-titik berwarna kuning tadi atau landmark ke area wajah. Kita copy bagian ini. Kita paste di sini. Jangan lupa kita copy bagian yang ini juga, karena ini berhubungan. Nah, jadi nantinya apabila sesuai dengan acuan yang kita telah tentukan di atas ini, maka program akan memberikan gambar yaitu berupa titik-titik berwarna kuning tadi di area wajah. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kita membuat variabel baru ya, namanya drawing spec. Nah, drawing spec ini yang nantinya akan kita buat untuk menentukan warna, ketebalan, dan juga radius dari garis tersebut. Di sini saya akan membuat warnanya menjadi kuning, dan ketebalannya yaitu 1, dan juga radiusnya itu 1. Kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jadi kita sudah membuat programnya dari awal hingga akhir. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankannya, apakah kita berhasil membuatnya atau tidak. Oh iya, sebelum itu, kan tadi kita masih memasukkannya dalam bentuk frame. Kita harus ubah menjadi image. Karena kita ingin menampilkan image tersebut. Seperti yang kalian lihat di sini, kita akan memberikan gambar tersebut ke image. Nah, maka dari itu kita ingin menampilkannya yang di frame itu adalah image, bukan frame. Oke, sekarang kita jalankan saja programnya. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah face mesh dan membuat programnya dari awal hingga akhir dan berhasil. Nah, untuk kalian yang ingin mengembangkan lagi face mesh ini, kalian bisa mengembangkannya menjadi sebuah AR. Nantinya kalian bisa menambahkan emot di wajah ataupun stiker sesuai dengan keinginan kalian. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.